One Piece Chapter 1129. Chapter dibuka, lanjutan dari chapter sebelumnya. Orang-orang di kota memohon maaf kepada Dewa Matahari agar meredakan kemarahannya, karena marahnya dia bisa menghancurkan negeri ini. Sang Dewa Matahari itu berkata, "Aku tidak akan pernah memaafkan masalah ini, karena kalian telah menghancurkan ruangan kuilku ini. Lihatlah betapa kasihan hewan peliharaanku, maksudku pelayanku." Kita kembali ke Luffy, mereka masih terus berlari menaiki kucing. Nami berkata kalau orang itu terlalu menakutkan. Dia terlihat seperti iblis dibandingkan dewa. Usopp dan Luffy berkomentar tempat ini semuanya terbuat dari blok. Sementara kucing itu masih terus berlari sambil menghancurkan kota blok di sana. Sang Dewa Matahari mengatakan kepada Iskat si kucing untuk berhenti dan bertanya kenapa malah membantu mereka kabur. Lalu Luffy bertanya-tanya kemana selanjutnya. Nami sambil melemparkan blueprint yang ia pegang, mengatakan kita harus mengikuti blueprint ini. Usopp terkejut karena melempar peta itu. Dengan tenang, Nami menjawab kalau dia sudah menghafalnya. Lalu Nami beritahu kepada Luffy, lihatlah cermin itu kan, kita bisa melihatnya sebelumnya. Lalu lihatlah awan-awan itu, mereka hanya kapas yang mengambang. Zoro ikut berkomentar, pantas saja tempat ini terlihat luas. Nami menjelaskan kalau mereka perlu terus maju terlihat di peta. Cerminnya berada di belakang pohon besar itu. Lalu kita melihat Sang Dewa Matahari menyiapkan sebuah jaring besi. Dia kaitkan ke tongkatnya untuk menangkap Luffy dan lainnya. Raksasa itu berkata, sekarang aku tahu kau percaya pada blueprint tersebut. Tunjukkan semuanya tentang wilayah ini maka kau akan salah. Tempat ini adalah pusat penahanan raksasa. Sanji berkomentar kenapa raksasa itu berbicara seperti para samurai. Dewa Matahari langsung menangkap kucing itu dengan jaring besinya. Raksasa itu kembali berkata, fasilitas di sini dirancang untuk memastikan tidak ada raksasa yang bisa lolos dari temboknya. Bahkan meskipun mencapai ke sisi lainnya, apa kalian pikir bisa menembus? Jalur itu jalur yang buntu. Seketika kucing itu terperangkap tidak bisa melarikan diri, namun Sanji dan Zoro secara bersamaan merobek jaring itu dengan mudah dan akhirnya kucing itu kembali berlari. Raksasa itu terkejut bisa lepas dari jaring besi tersebut, namun Sang Dewa Matahari mengatakan jika terus berlari di depan sana ada Dewa Telinga yang perkasa. Namun orang-orang di kota menjelaskan bahwa Dewa Telinga sebenarnya sudah mati terbakar dan tidak tahu apa penyebabnya. Terlihat Dewa Telinga yang disebut hanya tersisa tulangnya saja. Lalu Sang Dewa Matahari mengatakan betapa indahnya, betapa berharganya dunia ini luar biasa. Sebuah kisah hebat yang terungkap di taman miniaturku menjadi hidup di depan mataku. Aku telah meremehkan mereka. Ini membuatku merinding, sebuah kejahatan yang telah muncul dan para pahlawan yang sedang lahir di dunia yang aku ciptakan. Tampaknya Sang Dewa Matahari senang karena dunia yang dia ciptakan serta boneka-bonekanya menjadi hidup. Padahal yang dimaksud bonekanya adalah makhluk hidup beneran. Orang-orang di kota sepertinya mulai menyadari mereka mencoba menginformasikan ke semua orang ada rute untuk melarikan diri. Tiba-tiba, raksasa itu berkata tentang Hajrudin. Dia berkata mungkin Hajrudin mengenal kalian tapi aku tidak. Mari kita lihat apa yang kalian lakukan selanjutnya. Kemudian Usopp menembakkan senjatanya di depan dan terjadi ledakan yang besar. Usopp mencoba menghancurkan yang di depan, dia berhasil menghancurkan kacanya, tapi tidak temboknya. Sementara raksasa itu berkomentar, itu luar biasa. Aku selalu ingin melihat orang-orang lemah ini berjuang melawan nasib mereka. Kebodohan ini lucu untuk ditonton, namun usaha berani mereka membuat aku menangis. Aku senang kalian berhasil mencapai jalanmu. Raksasa itu memanggil mereka dengan nama Luffy Tasu, Zoro Tasu, Sanji Tasu, Usopp Tasu, Nami Tasu, dan seterusnya. Nami bertanya-tanya kenapa raksasa itu bisa tahu namanya. Chopper juga bertanya-tanya apa itu Tasu. Kemudian Luffy dengan perasaan yang bersemangat mengeluarkan Gear 4-nya, namun kali ini berbeda. Luffy mengeluarkan Gear 4-nya hanya di tangannya saja. Sedangkan Nami bertanya kepada Usopp, apakah tidak ada yang disalahkan jika terjadi bencana alam? Usopp menjawab bencana alam itu terjadi begitu saja. Dengan ekspresi yang menyebalkan, Nami berkata kalau raksasa itu membuat dirinya marah.
Sanji tiba-tiba datang di hadapan Nami dengan wajah yang lebih kesal dan marah. Dia berkata kalau dia lebih marah bagaimana cara raksasa itu mengubah pakaian Nami. Dan Sanji akan menghancurkan dia hingga menjadi debu dengan kakinya. Lalu kita kilas balik, kita akhirnya melihat sosok raksasa yang menyebut dirinya Dewa Matahari. Tiba-tiba datang seekor burung raksasa yang bernama Mugin membawa kapal Sanigo. Raksasa ini langsung terkejut yang dia bawa burung peliharaannya. Ternyata itu adalah kru Mugiwara. Kita melihat Luffy dan Usopp masih tertidur pulas. Nama dari raksasa ini adalah Rowat yang bersama bajak laut Hajrudin atau sang navigator dari bajak laut prajurit raksasa baru. Rowat berkomentar sesuatu telah terjadi pada mereka. Jika mereka dari Egghead itu artinya mereka telah melewati kabut tidur. Kita melihat kilas balik di saat dia bersama Hajrudin. Lalu Rowat mengatakan Hajrudin sendiri bergabung dengan kalian. Dan dia ingin kami para bajak laut raksasa baru untuk melayani kalian. Seolah-olah prajurit terkuat Elbaf harus mengikuti manusia kecil ini. Rowat kecewa karena Hajrudin memilih mengikuti Luffy. Padahal menurut dia, manusia kecil ini terlihat sangat rapuh dan lemah. Tapi tiba-tiba, dia terkejut dan bersemangat ketika dia melihat Nami. Kemudian Rowat mengambil sebuah alat lalu langsung menyemprotkan sebuah asap kepada mereka. Dengan tersenyum Rowat berkata, kembalilah tidur kalian akan kaget saat bangun nanti. Kembali ke masa sekarang. Rowat berkata, kalian tidak akan bisa melarikan diri, tetaplah lari tanpa arah di sini. Sekarang kalian akan menjadi pelayanku. Tiba-tiba Rowat menyadari sesuatu di atasnya. Ternyata terdapat awan gelap yaitu Zeus yang sudah siap menyerang raksasa itu, tinggal menunggu aba-aba dari Nami. Rowat bertanya-tanya, aku tidak menciptakan yang ini. Setelah itu Nami langsung menyerang raksasa itu dengan petir Zeus hingga gosong. Rowat terkena sambaran petir yang kuat. Sementara itu Luffy yang sudah siap untuk menghantam tembok terakhir di depan mereka. Usopp, Zoro dan lainnya berharap kali ini mereka bisa keluar dari segera mencari keberadaan teman-teman lainnya. Dan Luffy langsung menghantam tembok itu hingga jebol. Dan berakhir chapter kali ini. Di chapter ini, kita akhirnya bisa tahu bagaimana mereka, Luffy dan kawan-kawan terperangkap di kota Blok. Jadi mereka yang berada di kapal Sanigo dibawa oleh seekor burung raksasa di saat mereka sedang tertidur pulas. Burung itu membawa kapal itu di hadapan Rowat. Rowat adalah yang menjadi Dewa Matahari sekaligus yang menciptakan dunia Blok itu. Dia juga salah satu kru dari bajak laut milik Hajrudin. Di hari chapter Luffy dan kawan-kawan berhasil menjebol sebuah tembok terakhir yang mereka kira akan langsung keluar dari tempat itu. Tapi kita tidak tahu apakah mereka sudah benar-benar lolos atau justru menemui jalan buntu. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1129. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di review manga One Piece chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih dan sampai jumpa.